Pagi itu, Fikri dan 3 temannya, Arif, Dani, dan Taufik, memutuskan untuk menjelajahi hutan lebat yang terletak di pinggiran desa mereka. Desember baru saja tiba, dan udara di hutan terasa lebih sejuk dari biasanya. Mereka sudah sering berkelana ke tempat-tempat terpencil. Tapi kali ini mereka melangkah lebih jauh, masuk ke dalam hutan yang jarang dijelajahi orang. Jalan ini belum pernah kita lewati sebelumnya, kata Fikri sambil menoleh ke arah teman-temannya. Semua orang hanya mengangguk, setuju dengan rasa penasaran yang menggelayuti mereka. Hutan ini seolah menyimpan banyak rahasia, dan Fikri merasa hari ini mereka akan menemukan sesuatu yang berbeda. Mereka berjalan semakin dalam, menembus semak belukar yang semakin rapat. Tiba-tiba, di antara pepohonan besar, mereka melihat sebuah celah yang sempit, hampir tersembunyi. Sebuah goa kecil dengan mulut yang tertutup semak belukar muncul di depan mereka. "Ada goa," seru Dani. Matanya berbinar. "Gimana kalau kita masuk?" Arif, yang lebih hati-hati, menyentuh lengan Fikri. "Fik, kamu yakin ini kelihatan seperti tempat yang tertutup selama berabad-abad?" Namun, rasa penasaran sudah menguasai mereka. Fikri mengangguk, mendorong semak yang menutupi pintu masuk goa itu. "Kita lihat saja, mungkin ini penemuan besar." Mereka masuk satu persatu, memanfaatkan cahaya matahari yang remang-remang untuk menerangi jalan mereka. Goa itu tampak sempit pada awalnya, namun semakin dalam mereka berjalan, semakin besar ruangan yang terbuka di hadapan mereka. Dindingnya lembab dan berkilau, seolah dipenuhi kristal-kristal kecil yang memantulkan cahaya dari senter mereka. Ketika mereka melangkah lebih jauh, udara di dalam goa terasa semakin dingin. Fikri merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Bau lembab yang tajam menggantung di udara. Namun ada pula aroma lain, seperti dupa yang terbakar samar-samar namun nyata. "Rasanya aneh," bisik Taufik. Suaranya teredam oleh ketebalan udara goa. "Seperti ada yang mengawasi kita." Fikri berhenti sejenak, memandang temannya. "Maksud kamu?" "Entahlah," jawab Taufik, gelisah. "Sepertinya ada sesuatu di sini, sesuatu yang bukan kita." Fikri menelan ludahnya. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan yang tiba-tiba menghinggapinya. Ada perasaan tidak nyaman yang semakin menghimpit dadanya. Seolah ada mata-mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Meskipun goa ini terlihat kosong dan sunyi. Mereka melangkah lebih jauh, dan saat mereka mencapai ujung goa yang lebih luas, suara aneh terdengar. Sebuah bisikan rendah yang membuat darah Fikri berdesir. Dia menoleh cepat, tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Di dalam goa yang tampaknya tidak pernah ada orang yang mengunjunginya, mereka merasa semakin terjebak dalam sebuah dunia yang tidak mereka kenal. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan meskipun mereka tidak bisa menjelaskan mengapa, Fikri tahu satu hal pasti. Apa yang mereka temui di sini bukan sekadar sebuah goa biasa. Malam itu, setelah menghabiskan beberapa jam di dalam goa yang semakin terasa asing, Fikri dan teman-temannya memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka duduk mengelilingi api unggun kecil, suasana terasa hening dan penuh ketegangan. Meskipun udara dingin menyelusup ke dalam tubuh mereka, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang menggelayuti pikiran Fikri. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di goa itu tak kunjung hilang. Fikri terbangun tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat. Matanya terbuka perlahan, namun ia tidak merasakan ketegangan yang biasa ia alami saat terbangun dari mimpi buruk. Sebaliknya, ia merasa seperti baru saja kembali dari tempat yang jauh. Sebuah perasaan aneh melingkupi dirinya. Mimpi-mimpi yang datang kepadanya begitu nyata, terlalu nyata, hingga ia merasa baru saja berada di tempat yang sangat berbeda. Di dalam mimpi itu, Fikri berada di tengah kerumunan orang. Udara panas dan berdebu, meskipun ia tidak merasa kepanasan. Suara riuh orang-orang terdengar di sekelilingnya, tetapi ia tidak bisa melihat siapapun di wajah mereka. Yang jelas, ia merasa berada di suatu tempat yang penuh dengan kekhusyukan, seperti tengah menyaksikan ibadah haji di Mekkah. Mimpi itu datang berulang kali. Di setiap mimpinya, Fikri melihat bangunan-bangunan megah dan suara lantunan doa yang bergema.
Ia melihat seorang pria berjubah putih yang tampak seperti pemimpin umat Islam, berbicara di hadapan orang banyak dengan wajah penuh kebijaksanaan. Terkadang dalam mimpinya, ia bisa mendengar nama-nama yang familiar, nama-nama yang ia kenal dari sejarah Islam, seperti Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya, dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Mekah. Kenapa aku ada di sini? Fikri bergumam dalam mimpinya, mencoba memahami kenyataan yang ada. Namun, setiap kali ia berusaha mendekati orang-orang itu, mereka menghilang. Mimpi ini begitu jelas, begitu hidup, seakan-akan ia benar-benar berada di sana. Keesokan pagi, Fikri menceritakan mimpi-mimpi itu kepada teman-temannya, namun mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai hal biasa. Tapi Fikri merasa ada sesuatu yang aneh. Mimpi-mimpi itu bukan hanya mimpi biasa. Mereka seperti pesan, petunjuk yang harus ia pecahkan. Di dalam goa yang terisolasi ini, ia mulai merasa bahwa ada lebih banyak hal yang tersembunyi, sesuatu yang harus ia temukan. Rasa penasaran itu semakin menguasainya, meskipun di baliknya ada perasaan takut yang semakin menyesakkan dada. Goa ini sepertinya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan. Hari ketiga di dalam goa, suasana mulai berubah. Fikri merasa ketegangan yang tak terlihat menyelimuti setiap sudut goa yang mereka tempati. Suara-suara aneh mulai terdengar setiap malam, bisikan lembut yang tidak jelas asalnya. Awalnya, Fikri menganggap itu hanya angin yang berdesir, atau mungkin gema dari langkah kaki mereka yang memantul di dalam lorong goa. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang sedang berbicara di kegelapan. Malam itu, ketika mereka berkumpul di sekitar api unggun kecil yang mereka buat untuk menghangatkan diri, suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Fikri menoleh ke teman-temannya, mencari tanda-tanda kegelisahan di wajah mereka. Tapi, mereka tampak tidak mendengarnya, atau mungkin mereka hanya takut untuk mengakuinya. Ada apa? Taufik bertanya, melihat Fikri yang terlihat gelisah. Kenapa kamu lihat-lihat gitu? Fikri tidak tahu harus menjawab apa. Aku mendengar sesuatu. Jawabnya perlahan, suaranya hampir tidak terdengar. Angin, kali, Arif menjawab, mengangkat bahu. Udah deh, jangan terlalu dipikirin. Namun malam itu, suara itu semakin jelas. Bisikan itu berubah menjadi kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Fikri merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar suara. Ada rasa seperti sesuatu yang mengamati mereka. Sesuatu yang tak tampak oleh mata mereka, tapi bisa merasuk ke dalam hati mereka, membuat mereka merasa semakin terperangkap. Malam yang sama, Dani mulai bertindak aneh. Ia yang biasanya ceria dan tenang, kini tampak berbeda. Ia duduk jauh dari mereka, matanya kosong dan tidak fokus. Tiba-tiba, ia berdiri tanpa berkata-kata, berjalan menuju salah satu sudut goa yang gelap. Dani, kemana? Fikri memanggil, namun Dani tidak menjawab. Ia hanya melangkah dengan langkah yang aneh, seolah tidak sadar dengan sekelilingnya. Fikri dan Taufik mengikuti Dani, mencoba menghentikannya. Ketika mereka mendekat, Dani berbalik dengan ekspresi yang tidak mereka kenali. Matanya merah, mulutnya terkatup rapat, dan ia hanya berdiri, menatap mereka dengan pandangan kosong yang menakutkan. Ada apa dengan kamu, Dani? Tanya Taufik, suaranya bergetar. Dani tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kegelapan goa. Seolah ada sesuatu yang hanya ia lihat di sana. Dia memanggil, katanya pelan. Suaranya bergetar. Dia memanggil kita. Fikri merasa darahnya membeku. Suasana di sekitar mereka semakin menakutkan. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam, seolah berasal dari kedalaman. Goa yang tak terjangkau. Tanpa kata, Fikri menarik Dani kembali ke kamp mereka, dan semua orang duduk terdiam, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Taufik menggenggam senter dengan erat, matanya terus berpindah-pindah antara teman-temannya, dan kegelapan goa yang mengancam. Semakin malam, teror itu semakin nyata. Sesuatu di dalam goa ini tidak hanya mengawasi mereka,
tetapi mulai mempengaruhi pikiran mereka. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketakutan. Dan Fikri tahu, semakin lama mereka tinggal di sini, semakin besar ancaman yang mengintai. Hari keempat di dalam goa, dan suasana semakin tegang. Fikri merasa dirinya semakin terhubung dengan tempat yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan-bayangan aneh muncul dalam pikirannya. Sesuatu yang berkaitan dengan Mekkah, dengan Ka'bah, dan dengan kejadian-kejadian yang ia hanya pernah dengar dalam cerita sejarah. Ada sebuah kekuatan misterius yang mengalir melalui dirinya. Sebuah perasaan bahwa ia seolah-olah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, semakin lama mereka berada di dalam goa, semakin banyak hal yang membuat mereka merasa terperangkap. Kebutuhan untuk keluar semakin mendesak. Tetapi setiap kali mereka mencoba untuk kembali ke pintu keluar goa, jalan yang mereka lewati seolah berubah. Goa itu tak hanya gelap, tapi juga penuh dengan lorong-lorong yang terus menyimpang, seolah menggiring mereka lebih dalam, lebih jauh dari dunia luar. Ini tidak mungkin, teriak Taufik pada suatu malam, suaranya penuh kebingungan. Tadi kita lewat sini, tapi kenapa sekarang jadi begini? Sepertinya kita nggak bisa keluar. Dani, yang mulai pulih dari sikap anehnya, menatap goa dengan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Kita terperangkap di sini, kan? Kata Dani dengan suara gemetar. Fikri berdiri di samping mereka, mencoba untuk tetap tenang, meski dalam hatinya ia merasa semakin cemas. Ia merasa terhubung dengan sesuatu di dalam goa ini. Entah itu karena mimpi-mimpinya yang berkaitan dengan Mekkah, atau sesuatu yang lebih dalam lagi. Setiap lorong yang mereka coba lewati, membawa mereka kembali ke titik yang sama. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menarik mereka untuk tetap di tempat itu. Jangan menyerah, kita pasti bisa keluar, kata Fikri mencoba meyakinkan teman-temannya. Namun, kata-katanya terdengar hampa, seperti bergema di dalam ruang yang tidak berujung. Keadaan semakin memburuk. Kelaparan mulai menyerang tubuh mereka, dan air yang mereka bawa semakin habis. Waktu terasa tidak jelas di dalam goa ini, seakan-akan mereka terperangkap di luar ruang dan waktu. Semakin lama mereka tinggal, semakin banyak hal aneh yang mereka alami. Fikri mulai mendengar suara-suara yang lebih jelas, berbisik, memanggil namanya. Namun, tidak ada satupun dari teman-temannya yang mendengarnya. Fikri, keluar! Suara itu terdengar jelas di telinganya. Suara yang penuh dengan urgensi. Seolah-olah suara itu tahu apa yang sedang mereka alami. Namun, Fikri tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mekkah, Ka'bah, sejarah yang ia lihat dalam mimpinya, semua itu terasa semakin dekat, semakin nyata. Tapi pada saat yang sama, sesuatu yang lebih gelap mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Apakah ini memang sebuah petunjuk? Ataukah justru jebakan yang harus mereka hadapi? Dengan keputusasaan yang semakin besar, teman-temannya mulai mengusulkan untuk keluar dengan cara apapun, meski mereka tahu itu tidak mudah. Keputusan itu tak pernah mudah, karena jalan keluar yang mereka tuju selalu kembali ke titik yang sama. Di dalam goa ini, mereka tak hanya terperangkap oleh fisik, tetapi juga oleh sebuah takdir yang tak bisa mereka pahami. Ketegangan yang memuncak itu mengubah suasana menjadi lebih gelap. Fikri merasa semakin jauh dari dunia luar dan semakin terikat dengan kekuatan tak kasat mata yang hadir di dalam goa ini. Keadaan semakin buruk. Setelah berhari-hari terperangkap di dalam goa yang penuh misteri ini, tubuh mereka semakin lemah. Kekurangan air dan makanan mulai mempengaruhi fisik mereka. Ketegangan yang menggelayuti udara semakin menekan pikiran mereka. Semuanya terasa semakin suram, dan mereka tahu mereka harus segera keluar. Namun, semakin mereka mencari jalan keluar, semakin dalam mereka terperangkap dalam labirin tak berujung. Pada suatu malam yang gelap, kecelakaan terjadi. Taufik yang berjalan paling depan, tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang sempit yang tak terlihat. Suaranya mengerang saat tubuhnya menghantam dinding batu, dan darah mengalir deras dari lukanya. Fikri berlari cepat menuju Taufik, dan melihat keadaan teman mereka yang terkapar dengan kaki terpelintir. Wajahnya memucat,
Mata Taufik hampir tertutup karena rasa sakit yang luar biasa. "Fikri, tolong." Taufik terbatuk, darah mengalir dari mulutnya. "Aku nggak bisa bergerak." Fikri merasa hatinya hancur. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Taufik terluka parah, dan goa ini tampaknya semakin menunjukkan sisi gelapnya. Namun yang lebih mengerikan adalah suara-suara itu. Bisikan-bisikan yang kembali terdengar semakin jelas, semakin menuntut. Fikri merasa seperti ada kekuatan yang mengawasi mereka, sesuatu yang ingin mereka lakukan untuk bertahan hidup. "Untuk keluar. Ada harga yang harus dibayar." Bisik suara itu, halus seperti angin. Fikri menoleh dengan ketakutan, tetapi tidak ada siapapun di sekelilingnya. Itu adalah suara yang datang dari dalam dirinya, suara yang seolah mengerti ketakutannya. Seketika, bayangan itu mengingatkan Fikri pada mimpi-mimpinya yang membawanya pada peristiwa-peristiwa di Mekah. Seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menuntutnya untuk mengambil keputusan. Kekuatan goa ini membutuhkan pengorbanan untuk memberi jalan keluar, sebuah pengorbanan yang tak bisa dihindarkan. "Kalau kita tidak melakukan sesuatu, Taufik tidak akan bertahan lama," kata Fikri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ada pilihan yang harus ia ambil. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan tangan gemetar, Fikri menatap teman-temannya. Ada keraguan di mata mereka, namun Fikri tahu tidak ada lagi pilihan lain. Sesuatu harus dikorbankan untuk menyelamatkan mereka. Mungkin Taufik, mungkin mereka semua. Dalam ketakutan yang mencekam, Fikri tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dani. Suaranya penuh ketegangan. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Fikri menarik napas dalam-dalam, menatap Taufik yang terluka parah. "Ada satu cara. Tapi, kita harus memberi sesuatu sebagai ganti." Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih mendalam. "Kamu akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi apa yang kamu beri tidak akan kembali lagi." Fikri menelan, ludah, menatap teman-temannya yang kini terlihat semakin putus asa. Semua harapan mereka tampaknya bergantung pada pilihan ini. Namun, tak ada yang bisa menjawab apa yang akan hilang atau apa yang harus mereka relakan untuk keluar dari goa ini. Pengorbanan ini, entah untuk Taufik atau untuk mereka semua, tak terhindarkan. Ketika Fikri mengambil langkah pertama untuk melangkah menuju jalan tak pasti, ia tahu jalan keluar akan datang dengan harga yang sangat mahal. Fikri terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Mimpi yang ia alami semalam semakin jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar paham apa yang harus dilakukannya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ada sebuah kekuatan yang mendorongnya untuk mencari petunjuk di dalam goa yang semakin lama semakin terasa seperti dunia lain. Goa ini bukan sekadar tempat terperangkap, melainkan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sesuatu yang terhubung dengan Mekah. Di pagi yang suram, Fikri mengajak teman-temannya untuk mencari jalan keluar. Tetapi kali ini, ia juga tahu bahwa jalan keluar bukan hanya tentang pergi dari goa ini, melainkan juga tentang menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya, jawaban yang telah lama hilang, sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, dengan Mekah, dan dengan rahasia yang mungkin tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, Fikri mulai menemukan simbol-simbol yang aneh terukir di dinding goa. Di beberapa bagian goa, tampak relief-relief yang menggambarkan pemandangan yang sangat mirip dengan yang pernah ia lihat dalam buku-buku sejarah tentang Mekah, Ka'bah, para peziarah yang berkeliling, dan bahkan gambar sebuah pintu besar yang mengarah ke langit. Semua gambar itu terasa hidup di matanya, seolah memberitahunya bahwa goa ini adalah jembatan, sebuah penghubung yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. "Lihat ini," kata Fikri dengan suara gemetar, menunjuk pada sebuah ukiran di dinding goa. Teman-temannya mendekat, dan mereka juga bisa melihatnya. Gambar-gambar itu begitu detail,
menampilkan perjalanan yang seakan-akan menggambarkan perjalanan spiritual seseorang menuju tempat suci. "Apa maksudnya?" tanya Taufik, masih terlihat lemah, tetapi matanya mulai berbinar sedikit. Fikri menatap dalam-dalam pada gambar itu. Ini menunjukkan jalan menuju Mekkah," jawabnya dengan pelan. Meski dirinya sendiri masih meragukan kata-katanya. Namun, sesuatu dalam hatinya meyakinkan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di benaknya, sesuatu yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Seperti cahaya yang memancar di tengah kegelapan, membimbingnya menuju tujuan yang lebih besar. Ada kekuatan di dalam goa ini yang tak hanya menghubungkan ruang fisik, tetapi juga dimensi spiritual. Fikri merasakan bahwa goa ini bukan sekadar labirin batu dan terowongan gelap. Goa ini adalah tempat transendental, sebuah pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib, tempat di mana sejarah dan takdir saling bertemu. Dalam sekejap, ia tahu bahwa goa ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar pencarian jalan keluar. "Ayo, kita harus melanjutkan," Fikri berkata. Suaranya penuh keyakinan. Teman-temannya hanya mengangguk, walau kebingungan masih tergambar di wajah mereka. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi Fikri merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Kebenaran yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Perasaan aneh mengalir di tubuhnya. Sebuah dorongan untuk melangkah lebih dalam ke dalam goa, untuk menemukan apa yang tersembunyi, untuk menjawab pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Dan saat itu, ia tahu bahwa pencariannya menuju Mekkah bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang pencarian jiwa, dan mungkin tentang penemuan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Langkah Fikri dan teman-temannya semakin berat, semakin penuh dengan ketegangan. Setelah berhari-hari terperangkap, mereka akhirnya menemukan sebuah lorong yang berbeda, sebuah jalan yang mengarah ke cahaya yang memancar dari ujungnya. Mereka tahu ini adalah jalan keluar, jalan yang akan membawa mereka kembali ke dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menyelimuti mereka dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ketika mereka melangkah keluar dari lorong, semuanya terasa berubah. Dunia di luar goa tampak lebih gelap, dan udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Fikri menatap langit yang tampak lebih kelam dari sebelumnya. Sesuatu dalam dirinya memberitahunya bahwa meskipun mereka berhasil keluar dari goa itu, mereka belum benar-benar bebas. Tiba-tiba, terdengar suara-suara aneh dari dalam goa yang kosong di belakang mereka. Suara itu, yang semula samar, kini semakin keras dan jelas, seperti bisikan-bisikan yang datang dari dalam bumi. Mereka menoleh, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya kegelapan yang tersisa, seolah goa itu menunggu mereka kembali, menuntut sesuatu yang lebih. "Tadi, suara apa itu?" tanya Dani, suaranya gemetar. Wajahnya terlihat pucat, matanya berkedip-kedip, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Fikri merasa tubuhnya merinding, dan hatinya mulai berdebar lebih cepat. Itu bukan suara biasa. Ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Saat itu, bayangan gelap mulai muncul di hadapan mereka, menyerupai bentuk-bentuk manusia yang samar, melayang di udara. Tangan-tangan gaib yang tak tampak terulur ke arah mereka, seolah ingin menarik mereka kembali ke dalam goa. "Kami telah dibebaskan, tapi harga yang harus dibayar." Bisikan itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. "Kami tak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Tiba-tiba, Taufik yang sejak awal tampak pucat dan lemah, jatuh ke tanah dengan mata yang melotot, tubuhnya terkulai tak bergerak. Fikri dan yang lain panik, berlari ke arahnya, tetapi sesuatu menahan mereka. Sesuatu yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang tak bisa mereka lawan. "Fikri, bantu aku." Suara Taufik terdengar lemah, namun ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Seperti suara Taufik, tapi bukan dia. Seperti suara yang datang dari tempat yang jauh, dari kedalaman yang tak bisa dijangkau manusia. Fikri memegang erat tangan Taufik, mencoba menariknya, tetapi tiba-tiba tubuh Taufik terangkat dengan kekuatan yang tak manusiawi, membawanya melayang di udara. Wajahnya berubah menjadi gelap,
seperti dihuni oleh kekuatan jahat yang menguasainya. Kami akan mengambilnya, bisik suara itu, makin dekat, makin menyeramkan. Keringat dingin membasahi tubuh Fikri. Ia tahu bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Goa itu bukan hanya tempat terperangkap, tetapi tempat yang melampaui dunia fisik. Dan kekuatan yang terikat dengan goa ini tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa konsekuensi. "Dani, tarik Taufik," teriak Fikri, meskipun ia tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Namun, ketika Dani berusaha, tangan Taufik seperti terkunci, tak bisa digerakkan. Dan dari dalam goa, suara-suara itu semakin jelas, semakin nyata, semakin menuntut. Mereka tidak hanya terperangkap di dalam goa, tetapi kini terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar, permainan yang melibatkan dunia gaib dan hukum yang tak bisa mereka pahami. Fikri memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat kembali semua yang ia temui di dalam goa. Mekah, pintu yang menghubungkan dunia ini dan dunia gaib. Semuanya terasa seperti sebuah ujian, sebuah jalan yang harus mereka lewati, dan harga yang harus dibayar. Kini, mereka harus mencari jalan keluar dari ancaman yang lebih besar, sebelum semuanya terlambat. Fikri berdiri di pinggir tebing, menatap lembah yang membentang luas di bawah sana. Udara pagi yang segar berhembus, namun hatinya terasa terperangkap dalam keheningan yang mengganggu. Beberapa hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan goa yang misterius itu, namun sensasi tak terelakkan itu. Perasaan seolah masih ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang belum selesai. Tidak pernah hilang. Bahkan di dunia nyata, ia merasa seperti masih terhubung dengan tempat itu. Ia mencoba untuk melupakan semuanya, mencoba untuk menjalani kehidupan biasa. Teman-temannya kembali ke rumah masing-masing, dan meskipun mereka tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang terjadi, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan membekas selamanya. Namun, bagi Fikri, bayangan goa itu tidak bisa begitu saja diusir. Bahkan di dalam tidurnya, ia masih merasakan kehadiran goa itu dan suara-suara yang menggema di telinganya. Hari itu, Fikri memutuskan untuk berjalan sendirian ke tempat yang jauh dari keramaian. Ia merasa perlu untuk merenung, mencoba mencari pemahaman lebih dalam tentang apa yang telah mereka alami. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tersisa, sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Fikri teringat kembali pada gambar-gambar di dinding goa, gambar-gambar yang mengarah pada Mekah, tempat suci yang tampaknya menjadi kunci dari semua ini. Ia ingat bagaimana dirinya merasa terhubung dengan Mekah dalam cara yang tak bisa dijelaskan. Tetapi pertanyaan yang muncul dalam pikirannya adalah, mengapa goa itu ada? Apa tujuan sebenarnya dari goa yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain? Dan mengapa mereka yang terperangkap di dalamnya harus membayar dengan cara yang begitu mengerikan? Tiba-tiba, pandangannya teralih ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Sejenak, Fikri merasa ada sesuatu yang aneh dengan batu itu, sebuah tanda samar yang terukir di permukaannya. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan dengan gemetar ia menyentuh batu itu. Di bawah jari-jarinya, tekstur goresan itu terasa sangat familiar, seperti yang ia lihat di dinding goa. Seketika, Fikri terkejut. Batu itu bergeser sedikit, dan di bawahnya tampak sebuah ukiran kecil yang tersembunyi. Ukiran itu berbentuk simbol yang sama dengan yang ia lihat di dalam goa, dan kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Fikri menunduk, mencoba mengartikan maknanya, namun ia merasa seperti dunia sekitarnya mulai berputar. Sekilas, bayangan gelap melintas di depannya, seperti wajah seseorang yang tak pernah ia lihat, tetapi terasa begitu akrab. Sebuah suara terdengar di telinganya, begitu lemah, namun sangat jelas. Kamu belum selesai, Fikri. Jalan ini belum berakhir. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia merasakan gemuruh di dadanya. Apa maksudmu? Fikri berbisik, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, perasaan aneh itu muncul kembali. Perasaan bahwa ia tak benar-benar terlepas dari goa itu.
Apa yang mereka temui di dalamnya bukan sekadar kekuatan gaib yang terikat dengan dunia lain, tetapi sebuah ujian, sebuah misteri yang terus mengikuti mereka meskipun mereka sudah kembali ke dunia nyata. Sesuatu yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Fikri menatap langit yang tampak berbeda hari itu. Ada yang salah, ia merasa dunia ini tidak sepenuhnya nyata, seolah ada lapisan yang tersembunyi di baliknya. Mekah, goa, dan suara-suara itu, semuanya terhubung, namun jawabannya masih jauh dari jangkauan. Keputusan itu terlintas di benaknya. Apakah ia harus kembali? Kembali ke goa itu, mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin jawaban yang ia cari hanya ada di sana, di tempat yang terhubung dengan dunia gaib dan Mekah. Mungkin itu adalah takdirnya, untuk menemukan misteri yang tak terungkap, dan menghadapinya hingga akhirnya tahu kebenaran yang sebenarnya. Namun saat ia memutar tubuhnya untuk pergi, ia merasakan sesuatu yang lebih menekan, sebuah suara dalam hatinya yang berkata, "Ini belum selesai." Fikri berhenti, menoleh sekali lagi ke arah batu itu, merasakan keberadaan goa itu semakin dekat. Tidak ada jalan kembali. Ia tahu. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa jalan itu harus dilalui, meskipun penuh dengan misteri yang tak terungkap. Dengan langkah yang berat, Fikri melangkah pergi, meninggalkan batu itu, dan dunia yang ia kenal. Namun, ia tahu satu hal pasti, sebuah perjalanan baru akan dimulai.